Oke teman-teman, balik lagi di Azrul Motor Channel. Dan kali ini kita di Suzuki SM Amin Pekanbaru untuk bertemu dengan Suzuki New Espresso. Nah, ini merupakan mobil pengganti daripada LCGC-nya Suzuki, yaitu Suzuki Karimun. Nah, ini juga merupakan konsep baru ya, yaitu dia konsepnya urban SUV. Kalau sebelumnya Karimun itu kan LCGC hatchback, jadi mengikuti perkembangan zaman dengan mengeluarkan sebuah mobil yang tinggi dan juga dibuat seakan bisa melewati segala medan, yaitu seperti SUV ini teman-teman. Nah, ini untuk keunggulan mobil ini ada apa aja dan diskonnya berapa, cicilan DP-nya berapa. Kalau teman-teman mau tahu, simak terus video ini sampai habis. Jangan lupa diklik tombol like-nya, di subscribe, dan juga di komen teman-teman. Oke, kita lanjut review mobilnya. Nah, ini dia Suzuki Espresso. Ini merupakan SUV terkecil dan termungil serta termurah juga di Indonesia, khususnya di Suzuki juga. Nah, ini mobil unik banget. Jadi proporsinya dia kecil tapi dalamnya tuh luas. Kenapa? Karena overhang depan dan overhang belakangnya tuh habis. Jadi mentok ke depan bannya. Jadi wheelbase-nya tuh panjang tetapi bodi tetap kompak, nggak makan tempat. Dan ini mobil juga terkesan jangkung ya, karena dia punya ground clearance yang tinggi khas SUV. Dan untuk ukurannya langsung kita spill di bawah ini aja ya. Nah, ini langsung depan ya. Tampak depannya emang dia karena mobil dirancang untuk low cost car ya. Jadi dia masih pakai lampu bohlam, full bohlam. Dari lampu dekat, lampu jauh hingga lampu sen. Jadi yang LED nggak ada. Bahkan fog lampnya juga nggak ada teman-teman. Tapi kalau untuk versi India, kalau nggak salah saya di sini ada DRL, tapi di Indonesia ini diganti ya sama aksen sirip. Di bawah dia pakai aksen-aksen hitam dan silver seperti pada SUV umumnya. Dan untuk grill ini khasnya SUV Suzuki. Dia pakai grill 4 gini, mirip Jeep, tapi ini juga dipakai di Suzuki Ignis. Dan ini ada chrome-nya serta logo Suzuki di tengah. Nah, ini ya, tadi ini ada dimensinya ya. Panjangnya tuh 3,5 meter, lebarnya itu 1,5 meter, terus juga tingginya juga 1,5 meter, serta wheelbase-nya 2,3 meter. Kecil banget, dan ground clearance-nya juga 180 cm yang lumayan tinggi. Oke. Ini mesinnya sama aja kayak yang dipakai di Suzuki Karimun Wagon R. Dia pakai 1000 cc 3 silinder K10B. Dia pakai keluaran tenaga di 64 horsepower ya teman-teman. Terus juga dia pakai transmisi ada 2, yang manual 5 speed sama AGS. Ya, AGS tahu sendiri ya, Suzuki khas dengan Matic AGS-nya. Sebenarnya nggak bisa dibilang Matic juga sih, karena cuma transmisi manual dikasih modul biar ganti-gantinya otomatis. Torsinya dia 90 Nm ya teman-teman. Dan juga dia perbaruan dari Karimun, yaitu dia punya sistem ABS dan dual airbag. Jadi untuk keamanannya semakin bertambah. Tapi emang ciri khas mobil murah itu masih ada berantakan-berantakannya. Dan juga ruang mesinnya nggak rapi sama sekali. Terus juga nggak ada peredam. Terus ya washernya ini loh cuman satu teman-teman. Ini buat washer di headlamp. Sampai ke fendernya itu terekspos tuh. Jadi kalau misalnya mau ganti bohlam buat lampu sen itu tinggal colok ambil dari sini. Jadi nggak usah susah-susah. Nih ya, washernya cuma nyumput di sini satu. Terus emang dirancang buat murah ini
wipernya juga masih standar. Di bawah dia pakai bannya ban India, karena mobil ini CBU juga dari India. Dia harganya di 167 juta untuk manual dan 176 juta untuk yang AGS. Jadi bedanya sekitar 9 jutaan. Kenapa 170 juta? Karena mobilnya masih CBU dan tidak masuk format LCGC ke sini. Dia pakai ban MRF Z VTV EcoLert. Jadi ini ban untuk Eco, untuk hemat-hematan. Dia pakai ukuran nih 165/70 R14. Dia velgnya two tone color dan juga rem depannya cakram, belakangan tromol. Dia 4 baut juga. Nah, cuma kalau saya saranin buat teman-teman yang beli espresso, udah langsung aja ganti velgnya karena proporsinya nih ngaco banget, aneh. Jadi wheel arch-nya tuh gede banget jadinya. Ganti velg yang agak-agak 16 atau 15 atau 16 lah ya, biar lebih gagah dikit. Dan ke samping di sini ada sen fender yang kecil warna oranye. Di sini ada spion yang belum ada elektrik apa-apa. Spion suara bodi serta di samping diaksenkan dengan cladding. Serta untuk handle dia model congkel suara bodi dan ada untuk kunci, dan dia juga sudah pakai alarm. Tapi bagusnya dari Karimun dia sudah blackout pilar nih teman-teman. Ini udah diitemin, jadi terkesan lebih mewah sedikit. Nah, untuk antena dia kayak mobil remote tuh ada di tengah sana tuh teman-teman. Nah, untuk door trim ini polos, nggak ada tombol, nggak ada untuk electric mirror ataupun power window. Jadi memang door trimnya ini cuma dikasih accent silver sedikit dan untuk sandaran tangan sedikit. Dan bagi teman-teman yang nanya mana power window-nya, nanti kita kasih tahu. Dan di bawah di sini ada cup holder dan ada tempat penyimpanan serta ada speaker. Dan satu hal yang menyebalkan di mobil ini adalah pengaturan spionnya. Oke lah, kalau di kanan ini kita bisa atur sendiri. Cuma kalau kita di kiri sana harus pakai voice command atau nyuruh orang aja teman-teman, karena jauh. Kenapa ya nggak dikasih elektrik ya? Ya, tapi nggak apa-apa. Mungkin kalau elektrik masih bisa upgrade sendiri, sekalian upgrade retrack-retracknya sekalian. Aduh, ini kayak jadul banget. Di kanan ini slotnya dummy semua. Kalau di India ada sistem leveling headlampnya, tapi di sini nggak ada. Ini harusnya bisa nih buat taruh tempat untuk spion. Dan ini dia untuk AC-nya dia dikelilingin aksen silver, serta untuk ini ada 3 warna lagi ya, grey, hitam, dan abu-abu. Nah, ini kita masuk ke dalam. Oke, kurang kencang. Ya, gitulah bunyi tutup pintunya. Oke, coba dikit. Nah, untuk posisi mengemudi dia cuma slide and recline, nggak bisa head adjuster. Dan untuk di dalam ini setirnya polos banget, nggak ada aksen, nggak dibungkus kulit. Dan ini cuma chrome-nya cuma ada di logo Suzuki. Cuma dia ada dual airbag ya, kiri kanan. Terus juga setirnya fix, nggak bisa diatur naik turun. Dan speedometernya ada di tengah, kayak Vios ya, Vios lama tuh, Gen 1, Gen 2 atau Yaris juga. Dia modelnya digital, di atasnya untuk speed dan di bawahnya itu untuk odo. Nah, ini ya kayak kalkulator. Jadi di kanan ini ada untuk ini untuk bukan BBM sih ya, untuk suhu kayaknya nih. Nah, yang kiri juga ini baru kayaknya buat BBM. Soalnya mobil akinya dicabut jadi nggak bisa ngintip. Ini bisa untuk trip A, trip B juga di sini. Udah sesederhana itu. Cuma ini dia dikasih head unit aftermarket mereknya GVC. Nggak bisa kita ulik karena mobilnya dicabut akinya. Nah, ini dia untuk tuas power window-nya. Bukan tuas, tombol power window-nya dari tengah. Jadi ngehemat banget ya. Jadi kalau misalnya mau tutup tinggal pencet dari sini. Jadi yang power window ini cuma 2 depan, yang belakang engkol. Dan ini hazardnya ini ada di sini juga sebelahan. Tapi emang surprisingly mobil-mobil Suzuki itu AC-nya emang gak ngecewain ya. Espresso ini aturan arahnya lengkap nih. Kepala, kaki defogger, dan juga untuk defogger depan belakang. Luar biasa. Ini untuk defogger belakang ya. Ini tadi defogger depan. AC-nya sampai 4 speed. Ini untuk open close air. Bahkan ada heater teman-teman. Ya, walaupun di Indonesia nggak kepake ya. Di bawah di sini ada untuk 12 volt.
Terus juga tempat penyimpanan, cup holder, transmisinya manual. Ini koplingnya enteng banget. Nih koplingnya di bawah enteng banget. Jadi nggak pegel lah buat nyetir manual lah, apalagi AGS ya. Cuma saya lebih prefer ambil manual karena katanya AGS-nya ndut-ndutan ya. Nih untuk handbrake-nya, dan di sini udah nggak ada apa-apa, cuma ada cup holder satu. Ini pun nggak bisa jadi cup holder karena ininya nggak dalam. Nah ini handbrake-nya manual. Untuk joknya dia juga sederhana, cuma fabric. Headrest-nya fix, seatbelt-nya fix. Terus juga modelnya ini fabric, ada oren-orennya. Door trimnya sama kayak di sebelah. Hand gripnya juga sama-sama paten ya. Ini untuk sun visor juga nggak ada kacanya, apalagi lampunya. Dan lampunya cuma ada di sini satu. Ini untuk spion tengah, bagusnya dia udah day and night. Ini untuk vanity mirror driver sama polosnya. Nah di sini ada untuk wiper depan doang, gak ada belakangnya. Lampu juga nggak ada fog lamp dan nggak ada auto. Nah ini ya, ini espresso. Ini bagian belakangnya. Di bagian belakang di sini ada untuk poros engkol buat jendela belakang nih. Nah, jadi walaupun mobilnya mati, jendelanya masih bisa naik turun karena masih mechanical. Lah, kita masuk. Nah, tapi emang ya surprisingly emang dirancang untuk negara berkembang. Jadi ini mobil luas banget. Dan untuk space-nya, headroom-nya cukup lega. Saya ini duduk dengan posisi seperti ini masih dapat 5 jari headroom-nya. Cuma mungkin agak tinggi dari saya, mungkin agak-agak mepet ya karena belakang ini agak sedikit turun. Nah untuk jok belakang ini nggak bisa direbahin karena udah nyatu, nggak bisa split 50-50, dan headrest-nya fix, serta dia cuma dirancang buat 2 orang di belakang karena tip yang tengahnya ini nggak dapat headrest dan juga nggak ada seat belt. Jadi seat beltnya cuma kiri kanan. Dan di belakang sini ada tempat penyimpanan tuh cuman berapa? Cuman satu. Di door trim nggak ada, di sini nggak ada. Cuma di sini satu. Ya. Tapi ini emang ya cocoknya buat dipakai sendiri aja, udah buat komuter, rumah kantor aja. Gak usah dibawa banyak orang. Tapi kalau dibuat banyak orang juga masih luas lah. Coba kurang tempat penyimpanan aja. Nah itu ada hand grip satu, nggak ada lampu baca juga teman-teman. Oke kita intip bagasinya. Nah tuas bagasinya tuh ada di bawah. Nah ini sama ini buat tangki ya. Nah tapi untuk bagian belakang teman-teman bisa nilai sendiri lah desainnya suka apa enggak. Kalau depannya sih saya cukup suka, cuma belakangnya ya so-so lah ya. Nah untuk di bagian atas dia sudah dapat yang namanya spoiler, tapi dia tidak ada lampu LED-nya, LED-nya ada di dalam. Dan untuk lampu belakang ini masih full bohlam, bahkan dia ngikutin apa ya bahasanya ya, ngikutin standar Eropa kali ya. Lampu mundurnya cuma sebelah, ini nggak ada lampu mundur, lampu mundurnya ada di bagian sini. Ini dia lampu mundurnya. Nah ini untuk lampu sen, reflektor, serta untuk underguard belakangnya nih, bempernya. Oke kita lihat bagian dalam. Nah ini untuk bagian dalamnya, bagasinya dia untuk mobil ukuran segini cukup luas. Ya oke lah. Ini agak overexposure ya. Nah dah. Ini untuk bagian belakangnya. Ini bagusnya sudah di cover ya, nggak terekspos, tapi emang covernya ini bukan plastik. Dan dia bagusnya sudah dikasih untuk tutupan tray belakang, tapi nggak sekalian dikasih talinya buat buka nyangkut sama bagasi, ngebuka sini. Tapi bagusnya ini udah ada defogger yang ya ini ya, kabelnya tuh expose semua teman-teman. Hati-hati aja ya. Oke lah. Kursinya juga bisa dilipat, nggak bisa separuh-separuh, langsung full ke depan gini, pakai tuas di sini. Dan juga nggak flat floor. Nanti kita lihat bensinnya ya. Dia nggak ada tulisan RON-nya, tapi bagusnya pakai Pertamax saja minimal.
Cuma kayaknya dia bisa ya diisi premium karena mesinnya Karimun juga. Pokoknya nggak usah pakai timbal lah. Dan ini rem belakangnya masih tromol, dan untuk bagian belakang ini expose semua untuk spakbornya. Jadi wow, kelihatan semua sampai belakang sini. Ini untuk shocknya ini untuk kabel-kabelnya. Nah, kita longok sedikit ke bawah. Di sini ada apar karena peraturan sekarang tuh harus pakai apar. Dan juga di depan ini dia sudah sedikit dapat laci ya. Ini ada tempat penyimpanan terbuka, dan ini yang tertutup. Ya nggak gede-gede banget tapi cukupan. Dan ini ada kabel USB HDMI untuk head unit JVC-nya. Oke teman-teman, ini nih Suzuki Espresso. Jadi mobilnya cocok banget buat orang-orang yang beralih baru punya motor dan ingin naik kelas, ingin beli mobil. Bisa juga untuk mobil pertama atau mobil untuk komuter basic aja lah ya, mobil untuk irit-iritan. Jadi emang mobil ini lebih mentingin ke fungsi daripada ke gengsi. Kalau ke gengsi, di sana masih ada Baleno, Suzuki S-Cross, Ignis, dan di sini ada deretan XL7 dan R3 Hybrid. Dan oke, ini harganya cuma 167.900.000 untuk OTR Pekanbarunya. Dan yang Maticnya di 176. Ini angsurannya ini di 3 juta per bulan untuk DP 15 juta ya teman-teman. Jadi affordable aja. Cuma saya saranin ambil cash aja lah, nggak usah mikir-mikir cicilan, dah cukup isi bensin, servis. Dan juga mobil ini baru launching juga sudah dapat diskonnya di 5,5 jutaan teman-teman. Oke teman-teman yang berminat atau tertarik, langsung aja kontak nomor yang ada di bawah bersama Mbak Nia, dan juga langsung mampir di dealer Suzuki SM Amin Pekanbaru, karena di sini juga ada hadiah motor ya teman-teman untuk yang beli mobil. Ini Suzuki Address bagi teman-teman yang beruntung. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, di share, and di subscribe teman-teman. Kita bertemu di mobil selanjutnya. Dadah.